Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Alireza Firoza memang tidak lolos menuju babak 8 besar setelah hanya menempati peringkat ke-9 dalam turnamen Champions Chess Tour Skilling Open 2020. Sempat berada di posisi teratas hingga babak ke-13, sayangnya Firoza kalah 2 kali beruntun dari Hikaru Nakamura dan dari Lee Kwang Lim. Namun demikian, dirinya berhasil memberikan kekalahan perdana kepada Anish Giri dalam turnamen ini, yang menjadi bahasan dalam konten Tarigan Catur kali ini. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Champions Chess Tour Skilling Open, tepatnya pada babak ke-12, yang berlangsung pada tanggal 25 November 2020, sekitar pukul 1:42 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster asal Belanda berperingkat 11 dunia, yaitu Anish Giri, menghadapi Grandmaster asal Iran yang masih berusia 17 tahun dan berperingkat 18 dunia, yaitu Alireza Firoza. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Firoza menggunakan catur buah hitam dengan rating FIDE 2749 menghadapi Anish Giri yang menggunakan catur buah putih dengan rating FIDE 2764. Giri memulai permainan dengan pion menuju E4 dan dibalas hitam dengan langkah pion menuju C5. Ini adalah pembukaan pertahanan Sisilia. Kuda F3 dan hitam membalas dengan langkah pion D6 yang menjadi salah satu jalur utama dalam pembukaan pertahanan Sisilian. Pion D4 dan pion C pukul D4, kuda pukul D4. Kuda F6 mengancam pion lemah putih yang ada di petak E4 dan putih merespon dengan kuda menuju C3 melindungi pion tersebut. Kuda C6 mengajak pertukaran dengan kuda putih yang menempati posisi strategis di petak pusat. Apa balasan putih di sini? Dengan gajah menuju G5, mengancam kuda hitam petak gelap yang ada di petak F6, sehingga hitam membalas dengan pion menuju E6. Tujuannya jelas ya, agar pion hitam tidak tumpuk saat laga masih baru saja memasuki babak pembukaan. Menteri D2, pion A6 mencegah agar gajah putih dan dua kuda putih tidak menempati petak B5. Rokade panjang oleh Anish Giri dan gajah menuju D7. Pion F3, gajah E7. Raja B1 menempatkan raja putih di tempat yang lebih strategis. Kuda pukul pion di atau kuda pukul kuda di D4 dan menteri pukul kuda di D4. Menteri C7, pion G4. Jadi di sini tujuan dari Anish Giri langsung menyerang ya ke pertahanan sayap raja dari hitam. Karena memperkirakan bahwa Firoza kemungkinan besar akan rokade pendek. Namun dalam langkah-langkah berikutnya belum tentu Firoza akan melakukan rokade pendek, mengingat semua perwira dan pion putih sudah siap ya untuk menyerang ke pertahanan sayap raja dari Firoza. Kita lanjutkan dengan pion menuju H5 sebagai balasan dari Firoza. Pion G pukul H5 dan kuda pukul pion di H5. Benteng G1 melindungi gajah putih dari ancaman gajah hitam, sehingga balasan hitam adalah dengan benteng menuju C8, mencoba memberikan ancaman tidak langsung terhadap pion lemah putih yang ada di petak C2 yang untuk sementara ini masih aman karena sedang di blocking atau sedang dilindungi penuh oleh kuda putih. Dan menteri menuju D2, menempatkan menteri sebagai langkah antisipasi ya, agar sewaktu-waktu ketika kuda putih dimajukan ke depan, pion yang ada di petak C2 masih aman ya. Pion
B5. Jadi di sini Firoza melakukan hal yang kurang lebih sama dengan yang dilakukan oleh Anies Giri dengan menyerang ya ke pertahanan di mana raja masing-masing lawan berada. Kita lanjutkan dengan gajah menuju D3, gajah pukul gajah di G5 dan benteng pukul gajah di G5. Pion B4 mengancam kuda putih dan kuda putih pindah ke petak E2, menteri B6, pion F4, pion G6, kuda G3 mengajak pertukaran kuda dengan hitam, namun hitam menolak ajakan pertukaran tersebut dengan memilih langkah kuda menuju ke F6, pion F5 langsung ya. Di sini memang Anies Giri sangat termotivasi untuk merusak pertahanan sayap raja dari Firoza. Pion G pukul F5 dan pion E pukul F5. Pion E5. Kuda E4. Kuda pukul kuda di E4 dan gajah pukul kuda di E4. Benteng C4 dengan tempo mengancam gajah putih dan di sini tidak memindahkan gajahnya oleh Anies Giri, melainkan melakukan langkah menteri menuju G2. Langkah ini punya banyak maksud. Ada yang pertama tentu saja melindungi gajah putih dan yang kedua menyokong benteng putih untuk nantinya bisa melakukan skak ya ke petak G8. Namun apa balasan hitam di sini? Dengan raja menuju D8, gajah D3, benteng D4, dan benteng pindah ke petak C1. Ini langkah benteng menuju petak C1 dianggap oleh analisa komputer merupakan langkah yang buang-buang tempo. Ada langkah yang jauh lebih bagus dari langkah benteng menuju C1 yang mungkin akan membuat permainan ini jauh lebih agresif. Di sini, analisa komputer menyebutkan bukan benteng menuju C1, melainkan dengan benteng menuju G7. Apabila langkah ini dilakukan, maka menurut analisa komputer akan seperti ini. Benteng F8, benteng G8, benteng pukul benteng di G8, menteri pukul benteng di G8, skak, gajah menutup di E8, pion H4, menteri B7, menteri H8, raja D7, menteri F6, menteri F3, benteng C1, dan benteng pukul gajah di D3 dan seterusnya. Nah, dalam situasi seperti ini, justru Anies Giri ya yang lebih mendominasi permainan. Kita kembali. Sayangnya di sini melakukan langkah benteng C1. Lalu balasan Firoza adalah dengan raja menuju C7. Benteng G7, benteng F8, menteri G5, pion D5, menteri E7, dan menteri menuju D6. Jadi di sini sebenarnya Firoza sempat tertekan dengan ancaman demi ancaman yang dilancarkan oleh Anies Giri. Namun dirinya berhasil secara pelan-pelan satu demi satu untuk mencoba menahan gempuran dari Anies Giri hingga nantinya bisa melakukan serangan balik dan akhirnya menang. Bagaimana cara Firoza untuk memenangkan permainan ini? Mari kita simak langkah-langkah selanjutnya. Dengan pion menuju F6 oleh Anies Giri. Benteng F4, pion C4, menteri pukul menteri di E7, dan pion pukul menteri di E7. Benteng E8, pion C pukul D5, ada tempo open skak ya, dari benteng putih, dan raja pindah ke D6, justru mengancam pion putih balik ya. Gajah pukul pion di A6, dan benteng pukul pion di E7. Gajah C8 mengajak pertukaran dengan gajah hitam, dan hitam membalas dengan ya gajah pukul gajah dan benteng pukul gajah. Raja pukul pion di D5. Kita lihat justru situasinya sudah memasuki babak akhir. Dan dalam situasi seperti ini,
situasi justru berbalik. Justru Firoza yang bisa memegang kendali permainan. Karena apa? Karena Firoza memiliki satu pion di petak pusat yang tentunya akan sangat berbahaya bagi putih dalam langkah-langkah ke depan. Benteng menuju G2, pion E4. Benteng D2 skak, raja E5. Benteng C5 skak, raja F6. Raja C2, benteng E5 mengajak pertukaran dengan benteng putih. Benteng putih belum menerima dengan melakukan langkah benteng C7, raja G6, raja D1, pion F6, benteng B7, pion E3 mengancam benteng putih ya. Benteng skak di G2, raja F5, raja E2, benteng D4, raja E1, benteng C4. Kita lihat di sini Firoza mulai meliuk-liukkan bentengnya untuk mendapatkan pion promosi nantinya ya. Dan kita lihat hitam atau Firoza sudah tinggal 2 langkah lagi pionnya mendapatkan promosi menjadi menteri. Benteng B menuju G7, benteng skak di C1, raja pindah ke E2. Benteng C2 skak, raja pindah ke D3. Dengan tempo mengancam benteng hitam 2 kali. Apa balasan hitam di sini? Dengan pion menuju E2. Ini langkah yang sangat luar biasa ya. Apabila raja putih terpancing dengan makan benteng, maka pion berubah menjadi menteri. Oleh karena itu, di posisi seperti ini, balasan dari Giri adalah dengan benteng menuju G1. Benteng pukul pion di B2 dan benteng E1. Benteng pukul pion di A2, benteng B7. Raja F4. Benteng pukul pion di B4 dengan tempo skak, raja F3. Benteng B menuju B1. Dan coba para pecinta catur sekalian tebak satu langkah apa yang dilakukan oleh Firoza yang membuat Anies Giri menyerah. Ya betul, langkah itu adalah dengan raja pindah menuju F2. Dengan langkah ini, Anies Giri memutuskan untuk menyerah dari Firoza karena memang situasinya sudah sangat rumit. Tapi bagi para pecinta catur sekalian yang menginginkan analisa lebih, Tarigan Catur akan tampilkan ya. Di sini ada berbagai macam respon yang dapat dilakukan oleh Anies Giri. Tentu saja respon pertama ini yang akan ditunjukkan oleh Tarigan Catur adalah respon terburuk. Misalkan dengan benteng menuju A1, maka ini akan sangat berbahaya. Setelah benteng pukul A1, benteng pukul A1 dan pion berubah menjadi menteri setelah benteng pukul menteri dan benteng pukul benteng. Kita lihat dalam situasi seperti ini jelas ya, maka Anies Giri akan kalah dengan mudah. Kita kembali. Jika di sini benteng putih melakukan langkah ke petak C1 misalkan, maka gampang saja bagi hitam dengan benteng menuju petak D5 skak. Setelah raja pindah, maka benteng menuju petak D2. Jelas menumpuk 2 benteng dan nantinya benteng hitam yang ada di petak D2 ini akan ditempatkan ke petak D1 untuk mendapatkan pion promosi menjadi menteri. Tapi coba kita lanjutkan. Di sini putih misalkan cuma bisa melakukan langkah pion H4, maka jelas benteng D1, benteng pukul benteng, benteng pukul benteng, benteng pukul benteng, dan pion pukul benteng berubah promosi menjadi menteri. Lalu kita coba ke respon terakhir yang mungkin dilakukan oleh seorang Giri ya. Di sini respon yang selanjutnya adalah dengan raja menuju D4. Apabila langkah ini dilakukan,
hampir sama prinsipnya seperti langkah sebelumnya. Kita mencoba untuk menempatkan dua benteng di lajur D. Setelah benteng skak, raja hanya bisa pindah ke petak, misalkan ya, ke petak C3 dengan tempo mengancam benteng, dan lagi-lagi sama dengan benteng menuju petak D5. Dan dalam situasi seperti ini, jelas akan sama seperti tadi, benteng hitam akan ditempatkan di petak D1 untuk untuk pion hitam dapat promosi menjadi menteri. Oke, menurut tarigan catur, video kali ini cukup. Kemenangan yang sangat bagus dari Firouzah, dan walaupun tidak lolos, dirinya berhasil ya untuk membuat salah satunya Ding Liren gugur ya dari turnamen ini juga. Oke, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.